Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan pemilik Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada Jumat 31 Januari 2025 lalu. Keduanya dilaporkan atas kasus dugaan korupsi proyek strategis nasional atau PSN Pantai Indah Kapuk atau PIK 2. Jokowi dan Aguan dilaporkan oleh mantan Ketua KPK Abraham Samad yang mendorong lembaga anti rasuah tersebut untuk memeriksa semua pihak yang terlibat, baik pihak swasta maupun penyelenggara negara. Sebelumnya diketahui, seorang aktivis bernama Said Didu mengatakan perlunya pengusutan dugaan korupsi PSN PIK 2 tersebut. Hal ini dilakukan untuk membongkar praktik korupsi yang diduga dilakukan Jokowi. Menurutnya, Jokowi adalah pintu masuk untuk membongkar legalisasi yang disebutnya perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden ke-7 RI itu selama 10 tahun. Said menilai proyek PSN PIK 2 merupakan puncak praktik rasuah yang terjadi selama masa pemerintahan Jokowi. Ia mengatakan mulai dari tambang, pengambilan hutan, perkebunan, kemudian lahan dan juga lainnya. Said juga meminta KPK untuk menghitung kerugian negara akibat proyek ini. Said menilai Jokowi ikut andil dalam rekayasa tersebut ketika menjadikan PIK 2 sebagai PSN. PIK 2 itu adalah puncak terjadinya kehilangan aset negara yang diserahkan kepada pihak swasta lewat kewenangan yang melebihi atau kekuasaan yang melebihi kewenangan. Itu yang terjadi. Dan tadi saya meminta kepada KPK sederhana melihat berapa jalan, berapa sungai, berapa pantai, berapa irigasi yang sudah diambil alih oleh PIK 2, apakah ada ganti ruginya ke negara atau hilang begitu saja. Karena sudah berapa kecamatan habis. Jadi itu sederhana. Cek di Google Earth apakah PIK 2 yang ada sekarang itu tidak mengambil laut. Siapa tahu sebenarnya sudah ngambil laut yang tidak persoalkan yang rencana bahwa terjadi rekayasa besar di Pantai Indah Kapuk. 2016 Ahok menyatakan tidak mungkin Jokowi jadi presiden kalau bukan berkembang. 2016 Ketua Abdesi yang menyatakan, dan Abdesi ini adalah kepala desa yang di PIK 2 menyatakan mendukung Jokowi 3 periode. Di akhir masa jabatan Jokowi menerbitkan PSN PIK 2. Jadi sangat susah dibantah bahwa pusat kekuasaan pengendali Jokowi adalah PIK 2. Itu saya pikir kesimpulan yang gampang sekali di sini. Itu saya pikir dari KPK tidak berharap KPK dalam masuk yang jalan sederhana saja periksa aset negara yang sudah diambil. Jadi laporan kasus dugaan korupsi proyek strategis nasional atau PSN Pantai Indah Kapuk atau PIK 2 yang menyeret Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan pemilik Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan didalami oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Sebelumnya diketahui, juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan pengayaan terkait laporan kasus tersebut dengan tim. Proses pengayaan atau analisa itu dilakukan untuk mengulik kebenaran dugaan tindak pidana korupsi proyek PIK 2 itu. Jokowi dan Aguan diketahui dilaporkan oleh mantan pimpinan KPK Abraham Samad dan sejumlah aktivis anti korupsi lainnya. Pihaknya juga menyoroti penerbitan sertifikat di atas laut pesisir Tangerang yang patut diduga ada praktik suap. Ia meyakini bahwa ada dugaan kuat suap dan gratifikasi dalam penerbitan sertifikat tersebut yang dilakukan oleh Agung Sedayu Group dan anak perusahaannya. Mantan Wakil Ketua KPK Muhammad Jasim juga menyoroti bahwa penggunaan aset di atas laut ini merugikan negara karena melanggar peraturan. Menurutnya penggunaan aset di atas laut itu merugikan negara karena tidak mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku. Hal itu tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan yang ada di dalamnya digunakan untuk kemakmuran rakyat. Jasim juga mengatakan bahwa Kejaksaan Agung telah menerbitkan surat perintah dimulainya penyelidikan atau sprinelidik terkait polemik pagar laut di Tangerang. Dengan berbagai laporan dan dugaan yang muncul, perhatian publik ini tertuju pada bagaimana KPK sendiri ini akan menindaklanjuti kasus tersebut, terutama yang melibatkan tokoh-tokoh penting seperti Jokowi dan juga Aguan.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan pemilik Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada Jumat 31 Januari 2025 lalu. Keduanya dilaporkan atas kasus dugaan korupsi proyek strategis nasional atau PSN Pantai Indah Kapuk atau PIK 2. Jokowi dan Aguan dilaporkan oleh mantan Ketua KPK Abraham Samad yang mendorong lembaga anti rasuah tersebut untuk memeriksa semua pihak yang terlibat, baik pihak swasta maupun penyelenggara negara. Sebelumnya diketahui, seorang aktivis bernama Said Didu mengatakan perlunya pengusutan dugaan korupsi PSN PIK 2 tersebut. Hal ini dilakukan untuk membongkar praktik korupsi yang diduga dilakukan Jokowi. Menurutnya, Jokowi adalah pintu masuk untuk membongkar legalisasi yang disebutnya perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden ke-7 RI itu selama 10 tahun. Said menilai proyek PSN PIK 2 merupakan puncak praktik rasuah yang terjadi selama masa pemerintahan Jokowi. Ia mengatakan mulai dari tambang, pengambilan hutan, perkebunan, kemudian lahan dan juga lainnya. Said juga meminta KPK untuk menghitung kerugian negara akibat proyek ini. Said menilai Jokowi ikut andil dalam rekayasa tersebut ketika menjadikan PIK 2 sebagai PSN. PIK 2 itu adalah puncak es terjadinya kehilangan aset negara yang diserahkan kepada pihak swasta lewat kewenangan yang melebihi kekuasaan yang melebihi kewenangan. Itu yang terjadi. Dan tadi saya meminta kepada KPK sederhana melihat berapa jalan, berapa sungai, berapa pantai, berapa irigasi yang sudah diambil alih oleh PIK 2, apakah ada ganti ruginya ke negara atau hilang begitu saja. Karena sudah berapa kecamatan habis. Jadi itu sederhana. Cek di Google Earth, apakah PIK 2 yang ada sekarang itu tidak mengambil laut. Siapa tahu sebenarnya sudah ngambil laut yang tidak persoalkan ini yang berencana diambil. Itu harus diperiksa semua. Kalau memang terjadi, maka itu harus kembalikan negara dan siapa yang mengambil secara tidak sah, semua yang terlibat itu harus kena sanksi hukum, termasuk yang memberikan izin. Kita harus ingat bahwa saya berpendapat bahwa terjadi rekayasa besar di Pantai Indah Kapuk. 2016 Ahok menyatakan tidak mungkin Jokowi jadi presiden kalau bukan ditumbang. 2016 Ketua Abdesi yang menyatakan, dan Abdesi ini adalah kepala desa yang di PIK 2 menyatakan mendukung Jokowi 3 periode. Di akhir masa jabatan Jokowi menerbitkan PSN PIK 2. Jadi sangat susah dibantah bahwa pusat kekuasaan pengendali Jokowi adalah PIK 2. Itu saya pikir kesimpulan yang gampang sekali di sini. Jadi saya pikir yang di KPK tidak berharap KPK udahlah masuk yang jalan sederhana saja periksa aset negara yang sudah diambil. Jadi laporan kasus dugaan korupsi proyek strategis nasional atau PSN Pantai Indah Kapuk atau PIK 2 yang menyeret Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan pemilik Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan didalami oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Sebelumnya diketahui, juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan pengayaan terkait laporan kasus tersebut dengan tim. Proses pengayaan atau analisa itu dilakukan untuk mengulik kebenaran dugaan tindak pidana korupsi proyek PIK 2 itu. Jokowi dan Aguan diketahui dilaporkan oleh mantan pimpinan KPK Abraham Samad dan sejumlah aktivis anti korupsi lainnya. Pihaknya juga menyoroti penerbitan sertifikat di atas laut pesisir Tangerang yang patut diduga ada praktik suap. Ia meyakini bahwa ada dugaan kuat suap dan gratifikasi dalam penerbitan sertifikat tersebut yang dilakukan oleh Agung Sedayu Group dan anak perusahaannya. Mantan Wakil Ketua KPK Muhammad Yasin juga menyoroti bahwa penggunaan aset di atas laut ini merugikan negara karena melanggar peraturan. Menurutnya penggunaan aset di atas laut itu merugikan negara karena tidak mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku. Hal itu tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan yang ada di dalamnya digunakan untuk kemakmuran rakyat.
Jasin juga mengatakan bahwa Kejaksaan Agung telah menerbitkan surat perintah dimulainya penyelidikan atau sprinelidik terkait polemik pagar laut di Tangerang. Dengan berbagai laporan dan dugaan yang muncul, perhatian publik ini tertuju pada bagaimana KPK sendiri ini akan menindaklanjuti kasus tersebut, terutama yang melibatkan tokoh-tokoh penting seperti Jokowi dan juga Aguan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan pemilik Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada Jumat 31 Januari 2025 lalu. Keduanya dilaporkan atas kasus dugaan korupsi proyek strategis nasional atau PSN Pantai Indah Kapuk atau PIK 2. Jokowi dan Aguan dilaporkan oleh mantan Ketua KPK Abraham Samad yang mendorong lembaga anti rasuah tersebut untuk memeriksa semua pihak yang terlibat, baik pihak swasta maupun penyelenggara negara. Sebelumnya diketahui, seorang aktivis bernama Said Didu mengatakan perlunya pengusutan dugaan korupsi PSN PIK 2 tersebut. Hal ini dilakukan untuk membongkar praktik korupsi yang diduga dilakukan Jokowi. Menurutnya, Jokowi adalah pintu masuk untuk membongkar legalisasi yang disebutnya perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden ke-7 RI itu selama 10 tahun. Said menilai proyek PSN PIK 2 merupakan puncak praktik rasuah yang terjadi selama masa pemerintahan Jokowi. Ia mengatakan mulai dari tambang, pengambilan hutan, perkebunan, kemudian lahan dan juga lainnya. Said juga meminta KPK untuk menghitung kerugian negara akibat proyek ini. Said menilai Jokowi ikut andil dalam rekayasa tersebut ketika menjadikan PIK 2 sebagai PSN. PIK 2 itu adalah puncak terjadinya kehilangan aset negara yang diserahkan kepada pihak swasta lewat kewenangan yang melebihi kekuasaan yang melebihi kewenangan. Itu yang terjadi. Dan tadi saya meminta kepada KPK sederhana melihat berapa jalan, berapa sungai, berapa pantai, berapa irigasi yang sudah diambil alih oleh PIK 2, apakah ada ganti ruginya ke negara atau hilang begitu saja. Karena sudah berapa kecamatan habis. Jadi itu sederhana, cek di Google Earth apakah PIK 2 yang ada sekarang itu tidak mengambil laut. Siapa tahu sebenarnya sudah ngambil laut yang tidak persoalkan yang rencana diambil. Itu harus diperiksa semua. Kalau memang terjadi, maka itu harus kembalikan negara. Dan siapa yang mengambil secara tidak sah, semua yang terlibat itu harus kena sanksi hukum, termasuk yang memberikan izin. Kita harus ingat bahwa saya berpendapat bahwa terjadi rekayasa besar di Pantai Indah Kapuk. 2016, Ahok menyatakan tidak mungkin Jokowi jadi presiden kalau hutan ditumbang. 2016, Ketua Abdesi yang menyatakan, dan Abdesi ini adalah kepala desa yang di PIK 2, menyatakan mendukung Jokowi 3 periode. Di akhir masa jabatan Jokowi menerbitkan PSN PIK 2. Jadi sangat susah dibantah bahwa pusat kekuasaan pengendali Jokowi adalah PIK 2. Itu saya pikir kesimpulan yang gampang sekali di sini. Jadi saya pikir KPK tidak berharap KPK udahlah masuk yang jalan sederhana saja, periksa aset negara yang sudah diambil. Jadi laporan kasus dugaan korupsi proyek strategis nasional atau PSN Pantai Indah Kapuk atau PIK 2 yang menyeret Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan pemilik Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan didalami oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Sebelumnya diketahui, juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan pengayaan terkait laporan kasus tersebut dengan tim. Proses pengayaan atau analisa itu dilakukan untuk mengulik kebenaran dugaan tindak pidana korupsi proyek PIK 2 itu. Jokowi dan Aguan diketahui dilaporkan oleh mantan pimpinan KPK Abraham Samad dan sejumlah aktivis anti korupsi lainnya. Pihaknya juga menyoroti penerbitan sertifikat di atas laut pesisir Tangerang yang patut diduga ada praktik suap. Ia meyakini bahwa ada dugaan kuat suap dan gratifikasi dalam penerbitan sertifikat tersebut
yang dilakukan oleh Agung Sedayu Group dan anak perusahaannya. Mantan Wakil Ketua KPK Muhammad Yasin juga menyoroti bahwa penggunaan aset di atas laut ini merugikan negara karena melanggar peraturan. Menurutnya penggunaan aset di atas laut itu merugikan negara karena tidak mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku. Hal itu tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan yang ada di dalamnya digunakan untuk kemakmuran rakyat. Yasin juga mengatakan bahwa Kejaksaan Agung telah menerbitkan surat perintah dimulainya penyelidikan atau sprinelidik terkait polemik pagar laut di Tangerang. Dengan berbagai laporan dan dugaan yang muncul, perhatian publik ini tertuju pada bagaimana KPK sendiri ini akan menindaklanjuti kasus tersebut, terutama yang melibatkan tokoh-tokoh penting seperti Jokowi dan juga Aguan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan pemilik Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada Jumat 31 Januari 2025 lalu. Keduanya dilaporkan atas kasus dugaan korupsi proyek strategis nasional atau PSN Pantai Indah Kapuk atau PIK 2. Jokowi dan Aguan dilaporkan oleh mantan Ketua KPK Abraham Samad yang mendorong lembaga anti rasuah tersebut untuk memeriksa semua pihak yang terlibat, baik pihak swasta maupun penyelenggara negara. Sebelumnya diketahui, seorang aktivis bernama Said Didu mengatakan perlunya pengusutan dugaan korupsi PSN PIK 2 tersebut. Hal ini dilakukan untuk membongkar praktik korupsi yang diduga dilakukan Jokowi. Menurutnya, Jokowi adalah pintu masuk untuk membongkar legalisasi yang disebutnya perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden ke-7 RI itu selama 10 tahun. Said menilai proyek PSN PIK 2 merupakan puncak praktik rasuah yang terjadi selama masa pemerintahan Jokowi. Ia mengatakan mulai dari tambang, pengambilan hutan, perkebunan, kemudian lahan dan juga lainnya. Said juga meminta KPK untuk menghitung kerugian negara akibat proyek ini. Said menilai Jokowi ikut andil dalam rekayasa tersebut ketika menjadikan PIK 2 sebagai PSN. PIK 2 itu adalah puncak gunung es terjadinya kehilangan aset negara yang diserahkan kepada pihak swasta lewat kewenangan yang melebihi kekuasaan yang melebihi kewenangan. Itu yang terjadi. Dan tadi saya meminta kepada KPK sederhana melihat berapa jalan, berapa sungai, berapa pantai, berapa irigasi yang sudah diambil alih oleh PIK 2. Apakah ada ganti ruginya ke negara atau hilang begitu saja? Anda sudah berapa kecamatan habis? Jadi itu sederhana. Cek di Google Earth, apakah PIK 2 yang ada sekarang itu tidak mengambil laut? Siapa tahu sebenarnya sudah mengambil laut yang tidak persoalkan yang berencana diambil. Itu harus diperiksa semua. Kalau memang terjadi, maka itu harus kembalikan negara dan siapa yang mengambil secara tidak sah, semua yang terlibat itu harus kena sanksi hukum, termasuk yang memberikan izin. Kita harus ingat bahwa saya berpendapat bahwa terjadi rekayasa besar di Pantai Indah Kapuk. 1, 2016, Ahok menyatakan tidak mungkin Jokowi jadi presiden kalau bukan ditumbang. 2016, Ketua Abdesi yang menyatakan, dan Abdesi ini adalah kepala desa yang di PIK 2 menyatakan mendukung Jokowi 3 periode. Di akhir masa jabatan Jokowi menerbitkan PSN PIK 2. Jadi sangat susah dibantah bahwa pusat kekuasaan pengendali Jokowi adalah PIK 2. Itu saya pikir kesimpulan yang gampang sekali di sini. Jadi saya pikir KPK tidak berharap KPK sudahlah masuk yang jalan sederhana saja periksa aset negara yang sudah diambil. Jadi laporan kasus dugaan korupsi proyek strategis nasional atau PSN Pantai Indah Kapuk atau PIK 2 yang menyeret Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan pemilik Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan didalami oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Sebelumnya diketahui, juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan pengayaan terkait laporan kasus tersebut dengan tim.
Proses pengayaan atau analisa itu dilakukan untuk mengulik kebenaran dugaan tindak pidana korupsi proyek PIK 2 itu. Jokowi dan Agwan diketahui dilaporkan oleh mantan pimpinan KPK Abraham Samad dan sejumlah aktivis anti korupsi lainnya. Pihaknya juga menyoroti penerbitan sertifikat di atas laut pesisir Tangerang yang patut diduga ada praktik suap. Ia meyakini bahwa ada dugaan kuat suap dan gratifikasi dalam penerbitan sertifikat tersebut yang dilakukan oleh Agung Sedayu Group dan anak perusahaannya. Mantan Wakil Ketua KPK Muhammad Yasin juga menyoroti bahwa penggunaan aset di atas laut ini merugikan negara karena melanggar peraturan. Menurutnya penggunaan aset di atas laut itu merugikan negara karena tidak mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku. Hal itu tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan yang ada di dalamnya digunakan untuk kemakmuran rakyat. Yasin juga mengatakan bahwa Kejaksaan Agung telah menerbitkan surat perintah dimulainya penyelidikan atau sprinelidik terkait polemik pagar laut di Tangerang. Dengan berbagai laporan dan dugaan yang muncul, perhatian publik ini tertuju pada bagaimana KPK sendiri ini akan menindaklanjuti kasus tersebut, terutama yang melibatkan tokoh-tokoh penting seperti Jokowi dan juga Agwan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan pemilik Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Agwan dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada Jumat 31 Januari 2025 lalu. Keduanya dilaporkan atas kasus dugaan korupsi proyek strategis nasional atau PSN Pantai Indah Kapuk atau PIK 2. Jokowi dan Agwan dilaporkan oleh mantan Ketua KPK Abraham Samad yang mendorong lembaga anti rasuah tersebut untuk memeriksa semua pihak yang terlibat, baik pihak swasta maupun penyelenggara negara. Sebelumnya diketahui, seorang aktivis bernama Said Didu mengatakan perlunya pengusutan dugaan korupsi PSN PIK 2 tersebut. Hal ini dilakukan untuk membongkar praktik korupsi yang diduga dilakukan Jokowi. Menurutnya, Jokowi adalah pintu masuk untuk membongkar legalisasi yang disebutnya perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden ke-7 RI itu selama 10 tahun. Said menilai proyek PSN PIK 2 merupakan puncak praktik rasuah yang terjadi selama masa pemerintahan Jokowi. Ia mengatakan mulai dari tambang, pengambilan hutan, perkebunan, kemudian lahan dan juga lainnya. Said juga meminta KPK untuk menghitung kerugian negara akibat proyek ini. Said menilai Jokowi ikut andil dalam rekayasa tersebut ketika menjadikan PIK 2 sebagai PSN. PIK 2 itu adalah puncak gunung es terjadinya kehilangan aset negara yang diserahkan kepada pihak swasta lewat kewenangan yang melebihi kekuasaan yang melebihi kewenangan. Itu yang terjadi. Dan tadi saya meminta kepada KPK sederhana melihat berapa jalan, berapa sungai, berapa pantai, berapa irigasi yang sudah diambil alih oleh PIK 2. Apakah ada ganti ruginya ke negara atau hilang begitu saja? Karena sudah berapa kecamatan habis. Jadi itu sederhana. Cek di Google Earth, apakah PIK 2 yang ada sekarang itu tidak mengambil laut? Siapa tahu sebenarnya sudah mengambil laut yang tidak persoalkan ini yang berencana diambil. Itu harus diperiksa semua. Kalau memang terjadi, maka itu harus kembalikan negara, dan siapa yang mengambil secara tidak sah, semua yang terlibat itu harus kena sanksi hukum, termasuk yang memberikan izin. Kita harus ingat bahwa saya berpendapat bahwa terjadi rekayasa besar di Pantai Indah Kapuk. 2016, Ahok menyatakan tidak mungkin Jokowi jadi presiden kalau bukan ditumbang. 2016, Ketua Abdesi yang menyatakan, dan Abdesi ini adalah kepala desa yang di PIK 2, menyatakan mendukung Jokowi 3 periode. Di akhir masa jabatan Jokowi menerbitkan PSN PIK 2. Jadi sangat susah dibantah bahwa pusat kekuasaan pengendali Jokowi adalah PIK 2. Itu saya pikir kesimpulan yang gampang sekali di sini. Jadi saya pikir KPK
tidak berharap KPK udahlah masih yang jalan sederhana saja periksa aset negara yang sudah diambil. Jadi laporan kasus dugaan korupsi proyek strategis nasional atau PSN Pantai Indah Kapuk atau PIK 2 yang menyeret Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan pemilik Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan didalami oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Sebelumnya diketahui, juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan pengayaan terkait laporan kasus tersebut dengan tim. Proses pengayaan atau analisa itu dilakukan untuk mengulik kebenaran dugaan tindak pidana korupsi proyek PIK 2 itu. Jokowi dan Aguan diketahui dilaporkan oleh mantan pimpinan KPK Abraham Samad dan sejumlah aktivis anti korupsi lainnya. Pihaknya juga menyoroti penerbitan sertifikat di atas laut pesisir Tangerang yang patut diduga ada praktik suap. Ia meyakini bahwa ada dugaan kuat suap dan gratifikasi dalam penerbitan sertifikat tersebut yang dilakukan oleh Agung Sedayu Group dan anak perusahaannya. Mantan Wakil Ketua KPK Muhammad Yasin juga menyoroti bahwa penggunaan aset di atas laut ini merugikan negara karena melanggar peraturan. Menurutnya penggunaan aset di atas laut itu merugikan negara karena tidak mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku. Hal itu tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan yang ada di dalamnya digunakan untuk kemakmuran rakyat. Yasin juga mengatakan bahwa Kejaksaan Agung telah menerbitkan surat perintah dimulainya penyelidikan atau sprinelidik terkait polemik pagar laut di Tangerang. Dengan berbagai laporan dan dugaan yang muncul, perhatian publik ini tertuju pada bagaimana KPK sendiri ini akan menindaklanjuti kasus tersebut, terutama yang melibatkan tokoh-tokoh penting seperti Jokowi dan juga Aguan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan pemilik Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada Jumat 31 Januari 2025 lalu. Keduanya dilaporkan atas kasus dugaan korupsi proyek strategis nasional atau PSN Pantai Indah Kapuk atau PIK 2. Jokowi dan Aguan dilaporkan oleh mantan Ketua KPK Abraham Samad yang mendorong lembaga anti rasuah tersebut untuk memeriksa semua pihak yang terlibat, baik pihak swasta maupun penyelenggara negara. Sebelumnya diketahui, seorang aktivis bernama Said Didu mengatakan perlunya pengusutan dugaan korupsi PSN PIK 2 tersebut. Hal ini dilakukan untuk membongkar praktik korupsi yang diduga dilakukan Jokowi. Menurutnya, Jokowi adalah pintu masuk untuk membongkar legalisasi yang disebutnya perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden ke-7 RI itu selama 10 tahun. Said menilai proyek PSN PIK 2 merupakan puncak praktik rasuah yang terjadi selama masa pemerintahan Jokowi. Ia mengatakan mulai dari tambang, pengambilan hutan, perkebunan, kemudian lahan dan juga lainnya. Said juga meminta KPK untuk menghitung kerugian negara akibat proyek ini. Said menilai Jokowi ikut andil dalam rekayasa tersebut ketika menjadikan PIK 2 sebagai PSN. PIK 2 itu adalah puncak gunung es terjadinya kehilangan aset negara yang diserahkan kepada pihak swasta lewat kewenangan yang melebihi kekuasaan yang melebihi kewenangan. Itu yang terjadi. Dan tadi saya meminta kepada KPK sederhana melihat berapa jalan, berapa sungai, berapa pantai, berapa irigasi yang sudah diambil alih oleh PIK 2. Apakah ada ganti ruginya ke negara atau hilang begitu saja? Karena sudah berapa kecamatan habis. Jadi itu sederhana. Cek di Google Earth, apakah PIK 2 yang ada sekarang itu tidak mengambil laut? Siapa tahu sebenarnya sudah ngambil laut yang tidak persoalkan ini yang rencana diambil. Itu harus diperiksa semua. Kalau memang terjadi, maka itu harus kembalikan negara dan siapa yang mengambil secara tidak sah, semua yang terlibat itu harus kena sanksi hukum, termasuk yang memberikan izin. Kita harus ingat bahwa saya berpendapat bahwa terjadi rekayasa besar di Pantai Indah Kapuk. 1, 2016, Ahok menyatakan tidak mungkin Jokowi jadi presiden
2016, Ketua Apdesi yang menyatakan, dan Apdesi ini adalah kepala desa yang di Pik 2, menyatakan mendukung Jokowi 3 periode. Di akhir masa jabatan Jokowi menerbitkan PSN Pik 2. Jadi sangat susah dibantah bahwa pusat kekuasaan pengendali Jokowi adalah Pik 2. Itu saya pikir kesimpulan yang gampang sekali di sini. Jadi saya pikir yang dari KPK tidak berharap KPK dalam masuk yang jalan sederhana saja periksa aset negara yang sudah diambil. Jadi laporan kasus dugaan korupsi proyek strategis nasional atau PSN Pantai Indah Kapuk atau PIK 2 yang menyeret Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan pemilik Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan didalami oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Sebelumnya diketahui, juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan pengayaan terkait laporan kasus tersebut dengan tim. Proses pengayaan atau analisa itu dilakukan untuk mengulik kebenaran dugaan tindak pidana korupsi proyek PIK 2 itu. Jokowi dan Aguan diketahui dilaporkan oleh mantan pimpinan KPK Abraham Samad dan sejumlah aktivis anti korupsi lainnya. Pihaknya juga menyoroti penerbitan sertifikat di atas laut pesisir Tangerang yang patut diduga ada praktik suap. Ia meyakini bahwa ada dugaan kuat suap dan gratifikasi dalam penerbitan sertifikat tersebut yang dilakukan oleh Agung Sedayu Group dan anak perusahaannya. Mantan Wakil Ketua KPK Muhammad Yasin juga menyoroti bahwa penggunaan aset di atas laut ini merugikan negara karena melanggar peraturan. Menurutnya penggunaan aset di atas laut itu merugikan negara karena tidak mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku. Hal itu tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan yang ada di dalamnya digunakan untuk kemakmuran rakyat. Yasin juga mengatakan bahwa Kejaksaan Agung telah menerbitkan surat perintah dimulainya penyelidikan atau sprinelidik terkait polemik pagar laut di Tangerang. Dengan berbagai laporan dan dugaan yang muncul, perhatian publik ini tertuju pada bagaimana KPK sendiri ini akan menindaklanjuti kasus tersebut, terutama yang melibatkan tokoh-tokoh penting seperti Jokowi dan juga Aguan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan pemilik Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada Jumat 31 Januari 2025 lalu. Keduanya dilaporkan atas kasus dugaan korupsi proyek strategis nasional atau PSN Pantai Indah Kapuk atau PIK 2. Jokowi dan Aguan dilaporkan oleh mantan Ketua KPK Abraham Samad yang mendorong lembaga anti rasuah tersebut untuk memeriksa semua pihak yang terlibat, baik pihak swasta maupun penyelenggara negara. Sebelumnya diketahui, seorang aktivis bernama Said Didu mengatakan perlunya pengusutan dugaan korupsi PSN PIK 2 tersebut. Hal ini dilakukan untuk membongkar praktik korupsi yang diduga dilakukan Jokowi. Menurutnya, Jokowi adalah pintu masuk untuk membongkar legalisasi yang disebutnya perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden ke-7 RI itu selama 10 tahun. Said menilai proyek PSN PIK 2 merupakan puncak praktik rasuah yang terjadi selama masa pemerintahan Jokowi. Ia mengatakan mulai dari tambang, pengambilan hutan, perkebunan, kemudian lahan dan juga lainnya. Said juga meminta KPK untuk menghitung kerugian negara akibat proyek ini. Said menilai Jokowi ikut andil dalam rekayasa tersebut ketika menjadikan PIK 2 sebagai PSN. PIK 2 itu adalah puncak gunung es terjadinya kehilangan aset negara yang diserahkan kepada pihak swasta lewat kewenangan yang melebihi atau kekuasaan yang melebihi kewenangan. Itu yang terjadi. Dan tadi saya meminta kepada KPK sederhana melihat berapa jalan, berapa sungai, berapa pantai, berapa irigasi yang sudah diambil alih oleh PIK 2, apakah ada ganti ruginya ke negara atau hilang begitu saja. Karena sudah berapa kecamatan habis. Jadi itu sederhana. Cek di Google Earth apakah PIK 2 yang ada sekarang itu tidak mengambil laut
siapa tahu sebenarnya sudah ngambil laut yang tidak persoalkan ini yang berencana diambil. Itu harus diperiksa semua. Kalau memang terjadi, maka itu harus kembalikan negara, dan siapa yang mengambil secara tidak sah, semua yang terlibat itu harus kena sanksi hukum, termasuk yang memberikan izin. Kita harus ingat bahwa saya berpendapat bahwa terjadi rekayasa besar di Pantai Indah Kapuk. 2016 Ahok menyatakan tidak mungkin Jokowi jadi presiden kalau bukan dikembang. 2016 Ketua Abdesi yang menyatakan, dan Abdesi ini adalah kepala desa yang di Cikua, menyatakan mendukung Jokowi 3 periode. Di akhir masa jabatan Jokowi menerbitkan PSN Pik 2. Jadi sangat susah dibantah bahwa pusat kekuasaan pengendali Jokowi adalah Pik 2. Itu saya pikir kesimpulan yang gampang sekali di sini. Jadi saya pikir dari KPK tidak berharap KPK udahlah masuk yang jalan sederhana saja, periksa aset negara yang sudah diambil. Jadi laporan kasus dugaan korupsi proyek strategis nasional atau PSN Pantai Indah Kapuk atau PIK 2 yang menyeret Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan pemilik Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan didalami oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Sebelumnya diketahui, juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan pengayaan terkait laporan kasus tersebut dengan tim. Proses pengayaan atau analisa itu dilakukan untuk mengulik kebenaran dugaan tindak pidana korupsi proyek PIK 2 itu. Jokowi dan Aguan diketahui dilaporkan oleh mantan pimpinan KPK Abraham Samad dan sejumlah aktivis anti korupsi lainnya. Pihaknya juga menyoroti penerbitan sertifikat di atas laut pesisir Tangerang yang patut diduga ada praktik suap. Ia meyakini bahwa ada dugaan kuat suap dan gratifikasi dalam penerbitan sertifikat tersebut yang dilakukan oleh Agung Sedayu Group dan anak perusahaannya. Mantan Wakil Ketua KPK Muhammad Jasim juga menyoroti bahwa penggunaan aset di atas laut ini merugikan negara karena melanggar peraturan. Menurutnya penggunaan aset di atas laut itu merugikan negara karena tidak mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku. Hal itu tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan yang ada di dalamnya digunakan untuk kemakmuran rakyat. Jasin juga mengatakan bahwa Kejaksaan Agung telah menerbitkan surat perintah dimulainya penyelidikan atau sprinelidik terkait polemik pagar laut di Tangerang. Dengan berbagai laporan dan dugaan yang muncul, perhatian publik ini tertuju pada bagaimana KPK sendiri ini akan menindaklanjuti kasus tersebut, terutama yang melibatkan tokoh-tokoh penting seperti Jokowi dan juga Aguan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan pemilik Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada Jumat 31 Januari 2025 lalu. Keduanya dilaporkan atas kasus dugaan korupsi proyek strategis nasional atau PSN Pantai Indah Kapuk atau PIK 2. Jokowi dan Aguan dilaporkan oleh mantan Ketua KPK Abraham Samad yang mendorong lembaga anti rasuah tersebut untuk memeriksa semua pihak yang terlibat, baik pihak swasta maupun penyelenggara negara. Sebelumnya diketahui, seorang aktivis bernama Said Didu mengatakan perlunya pengusutan dugaan korupsi PSN PIK 2 tersebut. Hal ini dilakukan untuk membongkar praktik korupsi yang diduga dilakukan Jokowi. Menurutnya, Jokowi adalah pintu masuk untuk membongkar legalisasi yang disebutnya perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden ke-7 RI itu selama 10 tahun. Said menilai proyek PSN PIK 2 merupakan puncak praktik rasuah yang terjadi selama masa pemerintahan Jokowi. Ia mengatakan mulai dari tambang, pengambilan hutan, perkebunan, kemudian lahan dan juga lainnya. Said juga meminta KPK untuk menghitung kerugian negara akibat proyek ini. Said menilai Jokowi ikut andil dalam rekayasa tersebut ketika menjadikan PIK 2 sebagai PSN. PIK 2 itu adalah puncak gunung es terjadinya kehilangan aset negara yang diserahkan kepada pihak swasta lewat
kewenangan yang melebihi kekuasaan yang melebihi kewenangan. Itu yang terjadi. Dan tadi saya meminta kepada KPK sederhana melihat berapa jalan, berapa sungai, berapa pantai, berapa irigasi yang sudah diambil alih oleh PIK 2, apakah ada ganti ruginya ke negara atau hilang begitu saja. Karena sudah berapa kecamatan habis. Jadi itu sederhana. Cek di Google Earth apakah PIK 2 yang ada sekarang itu tidak mengambil laut. Siapa tahu sebenarnya sudah ngambil laut yang tidak persoalkan yang rencana diambil. Itu harus diperiksa semua. Kalau memang terjadi, maka itu harus kembalikan negara, dan siapa yang mengambil secara tidak sah, semua yang terlibat itu harus kena sanksi hukum, termasuk yang memberikan izin. Kita harus ingat bahwa saya berpendapat bahwa terjadi rekayasa besar di Pantai Indah Kapuk. 2016, Ahok menyatakan tidak mungkin Jokowi jadi presiden kalau bukan dikembang. 2016, Ketua Abdesi yang menyatakan, dan Abdesi ini adalah kepala desa yang di Cikua, menyatakan mendukung Jokowi 3 periode. Di akhir masa jabatan Jokowi menerbitkan PSN PIK 2. Jadi sangat susah dibantah bahwa pusat kekuasaan pengendali Jokowi adalah PIK 2. Itu saya pikir kesimpulan yang gampang sekali di sini. Jadi saya pikir dari KPK tidak berharap KPK sudahlah masuk yang jalan sederhana saja, periksa aset negara yang sudah diambil. Jadi laporan kasus dugaan korupsi proyek strategis nasional atau PSN Pantai Indah Kapuk atau PIK 2 yang menyeret Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan pemilik Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan didalami oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Sebelumnya diketahui, juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan pengayaan terkait laporan kasus tersebut dengan tim. Proses pengayaan atau analisa itu dilakukan untuk mengulik kebenaran dugaan tindak pidana korupsi proyek PIK 2 itu. Jokowi dan Aguan diketahui dilaporkan oleh mantan pimpinan KPK Abraham Samad dan sejumlah aktivis anti korupsi lainnya. Pihaknya juga menyoroti penerbitan sertifikat di atas laut pesisir Tangerang yang patut diduga ada praktik suap. Ia meyakini bahwa ada dugaan kuat suap dan gratifikasi dalam penerbitan sertifikat tersebut yang dilakukan oleh Agung Sedayu Group dan anak perusahaannya. Mantan Wakil Ketua KPK Muhammad Jasim juga menyoroti bahwa penggunaan aset di atas laut ini merugikan negara karena melanggar peraturan. Menurutnya penggunaan aset di atas laut itu merugikan negara karena tidak mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku. Hal itu tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan yang ada di dalamnya digunakan untuk kemakmuran rakyat. Jasin juga mengatakan bahwa Kejaksaan Agung telah menerbitkan surat perintah dimulainya penyelidikan atau sprinelidik terkait polemik pagar laut di Tangerang. Dengan berbagai laporan dan dugaan yang muncul, perhatian publik ini tertuju pada bagaimana KPK sendiri ini akan menindaklanjuti kasus tersebut, terutama yang melibatkan tokoh-tokoh penting seperti Jokowi dan juga Aguan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan pemilik Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada Jumat 31 Januari 2025 lalu. Keduanya dilaporkan atas kasus dugaan korupsi proyek strategis nasional atau PSN Pantai Indah Kapuk atau PIK 2. Jokowi dan Aguan dilaporkan oleh mantan Ketua KPK Abraham Samad yang mendorong lembaga anti rasuah tersebut untuk memeriksa semua pihak yang terlibat, baik pihak swasta maupun penyelenggara negara. Sebelumnya diketahui, seorang aktivis bernama Said Didu mengatakan perlunya pengusutan dugaan korupsi PSN PIK 2 tersebut. Hal ini dilakukan untuk membongkar praktik korupsi yang diduga dilakukan Jokowi. Menurutnya, Jokowi adalah pintu masuk untuk membongkar legalisasi yang disebutnya perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden ke-7 RI itu selama 10 tahun. Said menilai proyek PSN PIK 2 merupakan puncak praktik rasuah yang terjadi selama masa pemerintahan Jokowi.
Ia mengatakan mulai dari tambang, pengambilan hutan, perkebunan, kemudian lahan dan juga lainnya. Said juga meminta KPK untuk menghitung kerugian negara akibat proyek ini. Said menilai Jokowi ikut andil dalam rekayasa tersebut ketika menjadikan PIK 2 sebagai PSN. PIK 2 itu adalah puncak gunung es terjadinya kehilangan aset negara yang diserahkan kepada pihak swasta lewat kewenangan yang melebihi kekuasaan yang melebihi kewenangan. Itu yang terjadi. Dan tadi saya meminta kepada KPK sederhana melihat berapa jalan, berapa sungai, berapa pantai, berapa irigasi yang sudah diambil alih oleh PIK 2, apakah ada ganti ruginya ke negara atau hilang begitu saja. Karena sudah berapa kecamatan habis. Jadi itu sederhana. Cek di Google Earth apakah PIK 2 yang ada sekarang itu tidak mengambil laut. Siapa tahu sebenarnya sudah ngambil laut yang tidak persoalkan yang rencana diambil. Itu harus diperiksa semua. Kalau memang terjadi, maka itu harus kembalikan negara, dan siapa yang mengambil secara tidak sah, semua yang terlibat itu harus kena sanksi hukum, termasuk yang memberikan izin. Kita harus ingat bahwa saya berpendapat bahwa terjadi rekayasa besar di Pantai Indah Kapuk. 2016 Ahok menyatakan tidak mungkin Jokowi jadi presiden kalau bukan ditumbang. 2016 Ketua Abdesi yang menyatakan, dan Abdesi ini adalah kepala desa yang di PIK 2, menyatakan mendukung Jokowi 3 periode. Di akhir masa jabatan Jokowi menerbitkan PSN PIK 2. Jadi sangat susah dibantah bahwa pusat kekuasaan pengendali Jokowi adalah PIK 2. Itu saya pikir kesimpulan yang gampang sekali di sini. Jadi saya pikir dari KPK tidak berharap KPK udahlah masuk yang jalan sederhana saja, periksa aset negara yang sudah diambil. Jadi laporan kasus dugaan korupsi proyek strategis nasional atau PSN Pantai Indah Kapuk atau PIK 2 yang menyeret Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan pemilik Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan didalami oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Sebelumnya diketahui, juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan pengayaan terkait laporan kasus tersebut dengan tim. Proses pengayaan atau analisa itu dilakukan untuk mengulik kebenaran dugaan tindak pidana korupsi proyek PIK 2 itu. Jokowi dan Aguan diketahui dilaporkan oleh mantan pimpinan KPK Abraham Samad dan sejumlah aktivis anti korupsi lainnya. Pihaknya juga menyoroti penerbitan sertifikat di atas laut pesisir Tangerang yang patut diduga ada praktik suap. Ia meyakini bahwa ada dugaan kuat suap dan gratifikasi dalam penerbitan sertifikat tersebut yang dilakukan oleh Agung Sedayu Group dan anak perusahaannya. Mantan Wakil Ketua KPK Muhammad Yasin juga menyoroti bahwa penggunaan aset di atas laut ini merugikan negara karena melanggar peraturan. Menurutnya penggunaan aset di atas laut itu merugikan negara karena tidak mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku. Hal itu tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan yang ada di dalamnya digunakan untuk kemakmuran rakyat. Yasin juga mengatakan bahwa Kejaksaan Agung telah menerbitkan surat perintah dimulainya penyelidikan atau sprinelidik terkait polemik pagar laut di Tangerang. Dengan berbagai laporan dan dugaan yang muncul, perhatian publik ini tertuju pada bagaimana KPK sendiri ini akan menindaklanjuti kasus tersebut, terutama yang melibatkan tokoh-tokoh penting seperti Jokowi dan juga Aguan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan pemilik Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada Jumat 31 Januari 2025 lalu. Keduanya dilaporkan atas kasus dugaan korupsi proyek strategis nasional atau PSN Pantai Indah Kapuk atau PIK 2. Jokowi dan Aguan dilaporkan oleh mantan Ketua KPK Abraham Samad yang mendorong lembaga anti rasuah tersebut untuk memeriksa semua pihak yang terlibat, baik pihak swasta maupun penyelenggara negara.
Sebelumnya diketahui, seorang aktivis bernama Said Didu mengatakan perlunya pengusutan dugaan korupsi PSN PIK 2 tersebut. Hal ini dilakukan untuk membongkar praktik korupsi yang diduga dilakukan Jokowi. Menurutnya, Jokowi adalah pintu masuk untuk membongkar legalisasi yang disebutnya perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden ke-7 RI itu selama 10 tahun. Said menilai proyek PSN PIK 2 merupakan puncak praktik rasuah yang terjadi selama masa pemerintahan Jokowi. Ia mengatakan mulai dari tambang, pengambilan hutan, perkebunan, kemudian lahan dan juga lainnya. Said juga meminta KPK untuk menghitung kerugian negara akibat proyek ini. Said menilai Jokowi ikut andil dalam rekayasa tersebut ketika menjadikan PIK 2 sebagai PSN. PIK 2 itu adalah puncak terjadinya kehilangan aset negara yang diserahkan kepada pihak swasta lewat kewenangan yang melebihi atau kekuasaan yang melebihi kewenangan. Itu yang terjadi. Dan tadi saya meminta kepada KPK sederhana melihat berapa jalan, berapa sungai, berapa pantai, berapa irigasi yang sudah diambil alih oleh PIK 2. Apakah ada ganti ruginya ke negara atau hilang begitu saja? Karena sudah berapa kecamatan habis. Jadi itu sederhana. Cek di Google Earth, apakah PIK 2 yang ada sekarang itu tidak mengambil laut? Siapa tahu sebenarnya sudah ngambil laut yang tidak persoalkan yang rencana diambil. Itu harus diperiksa semua. Kalau memang terjadi, maka itu harus kembalikan negara dan siapa yang mengambil secara tidak sah, semua yang terlibat itu harus kena sanksi hukum, termasuk yang memberikan izin. Kita harus ingat bahwa saya berpendapat bahwa terjadi rekayasa besar di Pantai Indah Kapuk. 2016, Ahok menyatakan tidak mungkin Jokowi jadi presiden kalau bukan ditumpang. 2016, Ketua Abdesi yang menyatakan, dan Abdesi ini adalah kepala desa yang di PIK 2 menyatakan mendukung Jokowi 3 periode. Di akhir masa jabatan Jokowi menerbitkan PSN PIK 2. Jadi sangat susah dibantah bahwa pusat kekuasaan pengendali Jokowi adalah PIK 2. Itu saya pikir kesimpulan yang gampang sekali di sini. Jadi saya pikir dari KPK tidak berharap KPK sudahlah masuk yang jalan sederhana saja periksa aset negara yang sudah diambil. Jadi laporan kasus dugaan korupsi proyek strategis nasional atau PSN Pantai Indah Kapuk atau PIK 2 yang menyeret Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan pemilik Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan didalami oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Sebelumnya diketahui, juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan pengayaan terkait laporan kasus tersebut dengan tim. Proses pengayaan atau analisa itu dilakukan untuk mengulik kebenaran dugaan tindak pidana korupsi proyek PIK 2 itu. Jokowi dan Aguan diketahui dilaporkan oleh mantan pimpinan KPK Abraham Samad dan sejumlah aktivis anti korupsi lainnya. Pihaknya juga menyoroti penerbitan sertifikat di atas laut pesisir Tangerang yang patut diduga ada praktik suap. Ia meyakini bahwa ada dugaan kuat suap dan gratifikasi dalam penerbitan sertifikat tersebut yang dilakukan oleh Agung Sedayu Group dan anak perusahaannya. Mantan Wakil Ketua KPK Muhammad Jasim juga menyoroti bahwa penggunaan aset di atas laut ini merugikan negara karena melanggar peraturan. Menurutnya penggunaan aset di atas laut itu merugikan negara karena tidak mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku. Hal itu tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan yang ada di dalamnya digunakan untuk kemakmuran rakyat. Jasim juga mengatakan bahwa Kejaksaan Agung telah menerbitkan surat perintah dimulainya penyelidikan atau sprinelidik terkait polemik pagar laut di Tangerang. Dengan berbagai laporan dan dugaan yang muncul, perhatian publik ini tertuju pada bagaimana KPK sendiri ini akan menindaklanjuti kasus tersebut, terutama yang melibatkan tokoh-tokoh penting seperti Jokowi dan juga Aguan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan pemilik Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma
alias Aguan dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada Jumat 31 Januari 2025 lalu. Keduanya dilaporkan atas kasus dugaan korupsi proyek strategis nasional atau PSN Pantai Indah Kapuk atau PIK 2. Jokowi dan Aguan dilaporkan oleh mantan Ketua KPK Abraham Samad yang mendorong lembaga anti rasuah tersebut untuk memeriksa semua pihak yang terlibat, baik pihak swasta maupun penyelenggara negara. Sebelumnya diketahui, seorang aktivis bernama Said Didu mengatakan perlunya pengusutan dugaan korupsi PSN PIK 2 tersebut. Hal ini dilakukan untuk membongkar praktik korupsi yang diduga dilakukan Jokowi. Menurutnya, Jokowi adalah pintu masuk untuk membongkar legalisasi yang disebutnya perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden ke-7 RI itu selama 10 tahun. Said menilai proyek PSN PIK 2 merupakan puncak praktik rasuah yang terjadi selama masa pemerintahan Jokowi. Ia mengatakan mulai dari tambang, pengambilan hutan, perkebunan, kemudian lahan dan juga lainnya. Said juga meminta KPK untuk menghitung kerugian negara akibat proyek ini. Said menilai Jokowi ikut andil dalam rekayasa tersebut ketika menjadikan PIK 2 sebagai PSN. PIK 2 itu adalah puncak terjadinya kehilangan aset negara yang diserahkan kepada pihak swasta lewat kewenangan yang melebihi kekuasaan yang melebihi kewenangan. Itu yang terjadi. Dan tadi saya meminta kepada KPK sederhana melihat berapa jalan, berapa sungai, berapa pantai, berapa irigasi yang sudah diambil alih oleh PIK 2, apakah ada ganti ruginya ke negara atau hilang begitu saja. Karena sudah berapa kecamatan habis. Jadi itu sederhana. Cek di Google Earth, apakah PIK 2 yang ada sekarang itu tidak mengambil laut. Siapa tahu sebenarnya sudah ngambil laut yang tidak persoalkan ini yang rencana diambil. Itu harus diperiksa semua. Kalau memang terjadi, maka itu harus kembalikan negara. Dan siapa yang mengambil secara tidak sah, semua yang terlibat itu harus kena sanksi hukum, termasuk yang memberikan izin. Kita harus ingat bahwa saya berpendapat bahwa terjadi rekayasa besar di Pantai Indah Kapuk. 2016, Ahok menyatakan tidak mungkin Jokowi jadi presiden kalau bukan dikembang. 2016, Ketua Abdesi yang menyatakan, dan Abdesi ini adalah kepala desa yang di PIK 2, menyatakan mendukung Jokowi 3 periode. Di akhir masa jabatan Jokowi menerbitkan PSN PIK 2. Jadi sangat susah dibantah bahwa pusat kekuasaan pengendali Jokowi adalah PIK 2. Itu saya pikir kesimpulan yang gampang sekali di sini. Jadi saya pikir KPK tidak berharap KPK dalam masa yang jalan sederhana saja periksa aset negara yang sudah diambil. Jadi laporan kasus dugaan korupsi proyek strategis nasional atau PSN Pantai Indah Kapuk atau PIK 2 yang menyeret Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan pemilik Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan didalami oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Sebelumnya diketahui, juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan pengayaan terkait laporan kasus tersebut dengan tim. Proses pengayaan atau analisa itu dilakukan untuk mengulik kebenaran dugaan tindak pidana korupsi proyek PIK 2 itu. Jokowi dan Aguan diketahui dilaporkan oleh mantan pimpinan KPK Abraham Samad dan sejumlah aktivis anti korupsi lainnya. Pihaknya juga menyoroti penerbitan sertifikat di atas laut pesisir Tangerang yang patut diduga ada praktik suap. Ia meyakini bahwa ada dugaan kuat suap dan gratifikasi dalam penerbitan sertifikat tersebut yang dilakukan oleh Agung Sedayu Group dan anak perusahaannya. Mantan Wakil Ketua KPK Muhammad Yasin juga menyoroti bahwa penggunaan aset di atas laut ini merugikan negara karena melanggar peraturan. Menurutnya penggunaan aset di atas laut itu merugikan negara karena tidak mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku. Hal itu tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan yang ada di dalamnya digunakan untuk kemakmuran rakyat. Yasin juga mengatakan bahwa Kejaksaan Agung telah menerbitkan surat perintah dimulainya penyelidikan atau sprinelidik terkait polemik pagar laut di Tangerang.
Dengan berbagai laporan dan dugaan yang muncul, perhatian publik ini tertuju pada bagaimana KPK sendiri ini akan menindaklanjuti kasus tersebut, terutama yang melibatkan tokoh-tokoh penting seperti Jokowi dan juga Agwan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan pemilik Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Agwan dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada Jumat 31 Januari 2025 lalu. Keduanya dilaporkan atas kasus dugaan korupsi proyek strategis nasional atau PSN Pantai Indah Kapuk atau PIK 2. Jokowi dan Agwan dilaporkan oleh mantan Ketua KPK Abraham Samad yang mendorong lembaga anti rasuah tersebut untuk memeriksa semua pihak yang terlibat, baik pihak swasta maupun penyelenggara negara. Sebelumnya diketahui, seorang aktivis bernama Said Didu mengatakan perlunya pengusutan dugaan korupsi PSN PIK 2 tersebut. Hal ini dilakukan untuk membongkar praktik korupsi yang diduga dilakukan Jokowi. Menurutnya, Jokowi adalah pintu masuk untuk membongkar legalisasi yang disebutnya perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden ke-7 RI itu selama 10 tahun. Said menilai proyek PSN PIK 2 merupakan puncak praktik rasuah yang terjadi selama masa pemerintahan Jokowi. Ia mengatakan mulai dari tambang, pengambilan hutan, perkebunan, kemudian lahan dan juga lainnya. Said juga meminta KPK untuk menghitung kerugian negara akibat proyek ini. Said menilai Jokowi ikut andil dalam rekayasa tersebut ketika menjadikan PIK 2 sebagai PSN. PIK 2 itu adalah puncak gunung es terjadinya kehilangan aset negara yang diserahkan kepada pihak swasta lewat kewenangan yang melebihi kekuasaan yang melebihi kewenangan. Itu yang terjadi. Dan tadi saya meminta kepada KPK sederhana melihat berapa jalan, berapa sungai, berapa pantai, berapa irigasi yang sudah diambil alih oleh PIK 2, apakah ada ganti ruginya ke negara atau hilang begitu saja. Karena sudah berapa kecamatan habis. Jadi itu sederhana. Cek di Google Earth, apakah PIK 2 yang ada sekarang itu tidak mengambil laut. Siapa tahu sebenarnya sudah ngambil laut yang tidak persoalkan yang rencana diambil. Itu harus diperiksa semua. Kalau memang terjadi, maka itu harus kembalikan negara. Dan siapa yang mengambil secara tidak sah, semua yang terlibat itu harus kena sanksi hukum, termasuk yang memberikan izin. Kita harus ingat bahwa saya berpendapat bahwa terjadi rekayasa besar di Pantai Indah Kapuk. 2016, Ahok menyatakan tidak mungkin Jokowi jadi presiden kalau bukan ditumbang. 2016, Ketua Abdesi yang menyatakan, dan Abdesi ini adalah kepala desa yang di PIK 2, menyatakan mendukung Jokowi 3 periode. Di akhir masa jabatan Jokowi menerbitkan PSN PIK 2. Jadi sangat susah dibantah bahwa pusat kekuasaan pengendali Jokowi adalah PIK 2. Itu saya pikir itu kesimpulan yang gampang sekali di sini. Itu saya pikir dari KPK, kita berharap KPK udahlah masuk yang jalan sederhana saja, periksa aset negara yang sudah diambil. Jadi laporan kasus dugaan korupsi proyek strategis nasional atau PSN Pantai Indah Kapuk atau PIK 2 yang menyeret Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan pemilik Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Agwan didalami oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Sebelumnya diketahui, juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan pengayaan terkait laporan kasus tersebut dengan tim. Proses pengayaan atau analisa itu dilakukan untuk mengulik kebenaran dugaan tindak pidana korupsi proyek PIK 2 itu. Jokowi dan Agwan diketahui dilaporkan oleh mantan pimpinan KPK Abraham Samad dan sejumlah aktivis anti korupsi lainnya. Pihaknya juga menyoroti penerbitan sertifikat di atas laut pesisir Tangerang yang patut diduga ada praktik suap. Ia meyakini bahwa ada dugaan kuat suap dan gratifikasi dalam penerbitan sertifikat tersebut yang dilakukan oleh Agung Sedayu Group dan anak perusahaannya. Mantan Wakil Ketua KPK Muhammad Yasin juga menyoroti bahwa penggunaan aset
di atas laut ini merugikan negara karena melanggar peraturan. Menurutnya, penggunaan aset di atas laut itu merugikan negara karena tidak mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku. Hal itu tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan yang ada di dalamnya digunakan untuk kemakmuran rakyat. Jasin juga mengatakan bahwa Kejaksaan Agung telah menerbitkan surat perintah dimulainya penyelidikan atau sprinelidik terkait polemik pagar laut di Tangerang. Dengan berbagai laporan dan dugaan yang muncul, perhatian publik ini tertuju pada bagaimana KPK sendiri ini akan menindaklanjuti kasus tersebut, terutama yang melibatkan tokoh-tokoh penting seperti Jokowi dan juga Aguan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan pemilik Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada Jumat 31 Januari 2025 lalu. Keduanya dilaporkan atas kasus dugaan korupsi Proyek Strategis Nasional atau PSN Pantai Indah Kapuk atau PIK 2. Jokowi dan Aguan dilaporkan oleh mantan Ketua KPK Abraham Samad yang mendorong lembaga anti rasuah tersebut untuk memeriksa semua pihak yang terlibat, baik pihak swasta maupun penyelenggara negara. Sebelumnya diketahui, seorang aktivis bernama Said Didu mengatakan perlunya pengusutan dugaan korupsi PSN PIK 2 tersebut. Hal ini dilakukan untuk membongkar praktik korupsi yang diduga dilakukan Jokowi. Menurutnya, Jokowi adalah pintu masuk untuk membongkar legalisasi yang disebutnya perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden ke-7 RI itu selama 10 tahun. Said menilai proyek PSN PIK 2 merupakan puncak praktik rasuah yang terjadi selama masa pemerintahan Jokowi. Ia mengatakan mulai dari tambang, pengambilan hutan, perkebunan, kemudian lahan dan juga lainnya. Said juga meminta KPK untuk menghitung kerugian negara akibat proyek ini. Said menilai Jokowi ikut andil dalam rekayasa tersebut ketika menjadikan PIK 2 sebagai PSN. PIK 2 itu adalah puncak gunung es terjadinya kehilangan aset negara yang diserahkan kepada pihak swasta lewat kewenangan yang melebihi atau kekuasaan yang melebihi kewenangan. Itu yang terjadi. Dan tadi saya meminta kepada KPK sederhana melihat berapa jalan, berapa sungai, berapa pantai, berapa irigasi yang sudah diambil alih oleh PIK 2, apakah ada ganti ruginya ke negara atau hilang begitu saja. Karena sudah berapa kecamatan habis. Jadi itu sederhana. Cek di Google Earth, apakah PIK 2 yang ada sekarang itu tidak mengambil laut. Siapa tahu sebenarnya sudah ngambil laut yang tidak persoalkan yang berencana diambil. Itu harus diperiksa semua. Kalau memang terjadi, maka itu harus kembalikan negara, dan siapa yang mengambil secara tidak sah, semua yang terlibat itu harus kena sanksi hukum, termasuk yang memberikan izin. Kita harus ingat bahwa saya berpendapat bahwa terjadi rekayasa besar di Pantai Indah Kapuk. 2016 Ahok menyatakan tidak mungkin Jokowi jadi presiden kalau bukan berkembang. 2016 Ketua Abdesi yang menyatakan, dan Abdesi ini adalah kepala desa yang di PIK 2, menyatakan mendukung Jokowi 3 periode. Di akhir masa jabatan Jokowi menerbitkan PSN PIK 2. Jadi sangat susah dibantah bahwa pusat kekuasaan pengendali Jokowi adalah PIK 2. Itu saya pikir kesimpulan yang gampang sekali di sini. Jadi saya pikir dari KPK tidak berharap KPK udahlah masih yang jalan sederhana saja, periksa aset negara yang sudah diambil. Jadi laporan kasus dugaan korupsi Proyek Strategis Nasional atau PSN Pantai Indah Kapuk atau PIK 2 yang menyeret Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan pemilik Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan didalami oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Sebelumnya diketahui, juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan pengayaan terkait laporan kasus tersebut dengan tim. Proses pengayaan atau analisa itu dilakukan untuk mengulik kebenaran dugaan tindak pidana korupsi proyek PIK 2 itu.
Jokowi dan Aguan diketahui dilaporkan oleh mantan pimpinan KPK Abraham Samad dan sejumlah aktivis anti korupsi lainnya. Pihaknya juga menyoroti penerbitan sertifikat di atas laut pesisir Tangerang yang patut diduga ada praktik suap. Ia meyakini bahwa ada dugaan kuat suap dan gratifikasi dalam penerbitan sertifikat tersebut yang dilakukan oleh Agung Sedayu Group dan anak perusahaannya. Mantan Wakil Ketua KPK Muhammad Yasin juga menyoroti bahwa penggunaan aset di atas laut ini merugikan negara karena melanggar peraturan. Menurutnya penggunaan aset di atas laut itu merugikan negara karena tidak mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku. Hal itu tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan yang ada di dalamnya digunakan untuk kemakmuran rakyat. Yasin juga mengatakan bahwa Kejaksaan Agung telah menerbitkan surat perintah dimulainya penyelidikan atau sprinelidik terkait polemik pagar laut di Tangerang. Dengan berbagai laporan dan dugaan yang muncul, perhatian publik ini tertuju pada bagaimana KPK sendiri ini akan menindaklanjuti kasus tersebut, terutama yang melibatkan tokoh-tokoh penting seperti Jokowi dan juga Aguan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan pemilik Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada Jumat 31 Januari 2025 lalu. Keduanya dilaporkan atas kasus dugaan korupsi proyek strategis nasional atau PSN Pantai Indah Kapuk atau PIK2. Jokowi dan Aguan dilaporkan oleh mantan Ketua KPK Abraham Samad yang mendorong lembaga anti rasuah tersebut untuk memeriksa semua pihak yang terlibat, baik pihak swasta maupun penyelenggara negara. Sebelumnya diketahui, seorang aktivis bernama Said Didu mengatakan perlunya pengusutan dugaan korupsi PSN PIK2 tersebut. Hal ini dilakukan untuk membongkar praktik korupsi yang diduga dilakukan Jokowi. Menurutnya, Jokowi adalah pintu masuk untuk membongkar legalisasi yang disebutnya perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden ke-7 RI itu selama 10 tahun. Said menilai proyek PSN PIK2 merupakan puncak praktik rasuah yang terjadi selama masa pemerintahan Jokowi. Ia mengatakan mulai dari tambang, pengambilan hutan, perkebunan, kemudian lahan dan juga lainnya. Said juga meminta KPK untuk menghitung kerugian negara akibat proyek ini. Said menilai Jokowi ikut andil dalam rekayasa tersebut ketika menjadikan PIK2 sebagai PSN. PIK2 itu adalah puncak gunung es terjadinya kehilangan aset negara yang diserahkan kepada pihak swasta lewat kewenangan yang melebihi kekuasaan yang melebihi kewenangan. Itu yang terjadi. Dan tadi saya meminta kepada KPK sederhana melihat berapa jalan, berapa sungai, berapa pantai, berapa irigasi yang sudah diambil alih oleh PIK2, apakah ada ganti ruginya ke negara atau hilang begitu saja. Karena sudah berapa kecamatan habis. Jadi itu sederhana. Cek di Google Earth, apakah PIK2 yang ada sekarang itu tidak mengambil laut. Siapa tahu sebenarnya sudah ngambil laut yang tidak persoalkan yang rencana diambil. Itu harus diperiksa semua. Kalau memang terjadi, maka itu harus kembalikan negara. Dan siapa yang mengambil secara tidak sah, semua yang terlibat itu harus kena sanksi hukum, termasuk yang memberikan izin. Kita harus ingat bahwa saya berpendapat bahwa terjadi rekayasa besar di Pantai Indah Kapuk. 2016, Ahok menyatakan tidak mungkin Jokowi jadi presiden kalau bukan dikembang. 2016, Ketua Abdesi yang menyatakan, dan Abdesi ini adalah kepala desa yang di PIK2, menyatakan mendukung Jokowi 3 periode. Di akhir masa jabatan Jokowi menerbitkan PSN PIK2. Jadi sangat susah dibantah bahwa pusat kekuasaan pengendali Jokowi adalah PIK2. Itu saya pikir kesimpulan yang gampang sekali di sini. Jadi saya pikir dari KPK tidak berharap KPK udahlah masuk yang jalan sederhana saja, periksa aset negara yang sudah diambil. Jadi
Laporan kasus dugaan korupsi proyek strategis nasional atau PSN Pantai Indah Kapuk atau PIK 2 yang menyeret Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan pemilik Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan didalami oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Sebelumnya diketahui, juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan pengayaan terkait laporan kasus tersebut dengan tim. Proses pengayaan atau analisa itu dilakukan untuk mengulik kebenaran dugaan tindak pidana korupsi proyek PIK 2 itu. Jokowi dan Aguan diketahui dilaporkan oleh mantan pimpinan KPK Abraham Samad dan sejumlah aktivis anti korupsi lainnya. Pihaknya juga menyoroti penerbitan sertifikat di atas laut pesisir Tangerang yang patut diduga ada praktik suap. Ia meyakini bahwa ada dugaan kuat suap dan gratifikasi dalam penerbitan sertifikat tersebut yang dilakukan oleh Agung Sedayu Group dan anak perusahaannya. Mantan Wakil Ketua KPK Muhammad Yasin juga menyoroti bahwa penggunaan aset di atas laut ini merugikan negara karena melanggar peraturan. Menurutnya penggunaan aset di atas laut itu merugikan negara karena tidak mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku. Hal itu tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan yang ada di dalamnya digunakan untuk kemakmuran rakyat. Yasin juga mengatakan bahwa Kejaksaan Agung telah menerbitkan surat perintah dimulainya penyelidikan atau sprinelidik terkait polemik pagar laut di Tangerang. Dengan berbagai laporan dan dugaan yang muncul, perhatian publik ini tertuju pada bagaimana KPK sendiri ini akan menindaklanjuti kasus tersebut, terutama yang melibatkan tokoh-tokoh penting seperti Jokowi dan juga Aguan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan pemilik Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada Jumat 31 Januari 2025 lalu. Keduanya dilaporkan atas kasus dugaan korupsi proyek strategis nasional atau PSN Pantai Indah Kapuk atau PIK 2. Jokowi dan Aguan dilaporkan oleh mantan Ketua KPK Abraham Samad yang mendorong lembaga anti rasuah tersebut untuk memeriksa semua pihak yang terlibat, baik pihak swasta maupun penyelenggara negara. Sebelumnya diketahui, seorang aktivis bernama Said Didu mengatakan perlunya pengusutan dugaan korupsi PSN PIK 2 tersebut. Hal ini dilakukan untuk membongkar praktik korupsi yang diduga dilakukan Jokowi. Menurutnya, Jokowi adalah pintu masuk untuk membongkar legalisasi yang disebutnya perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden ke-7 RI itu selama 10 tahun. Said menilai proyek PSN PIK 2 merupakan puncak praktik rasuah yang terjadi selama masa pemerintahan Jokowi. Ia mengatakan mulai dari tambang, pengambilan hutan, perkebunan, kemudian lahan dan juga lainnya. Said juga meminta KPK untuk menghitung kerugian negara akibat proyek ini. Said menilai Jokowi ikut andil dalam rekayasa tersebut ketika menjadikan PIK 2 sebagai PSN. PIK 2 itu adalah puncak terjadinya kehilangan aset negara yang diserahkan kepada pihak swasta lewat kewenangan yang melebihi kekuasaan yang melebihi kewenangan. Itu yang terjadi. Dan tadi saya meminta kepada KPK sederhana melihat berapa jalan, berapa sungai, berapa pantai, berapa irigasi yang sudah diambil alih oleh PIK 2. Apakah ada ganti ruginya ke negara atau hilang begitu saja? Karena sudah berapa kecamatan habis. Jadi itu sederhana. Cek di Google Earth, apakah PIK 2 yang ada sekarang itu tidak mengambil laut? Siapa tahu sebenarnya sudah mengambil laut yang tidak persoalkan yang berencana diambil. Itu harus diperiksa semua. Kalau memang terjadi, maka itu harus kembalikan negara dan siapa yang mengambil secara tidak sah, semua yang terlibat itu harus kena sanksi hukum, termasuk yang memberikan izin. Kita harus ingat bahwa saya berpendapat bahwa terjadi rekayasa besar di Pantai Indah Kapuk. 2016 Ahok menyatakan tidak mungkin Jokowi jadi presiden kalau bukan ditumpang. 2016 Ketua Abdesi
yang menyatakan, dan abdesi ini adalah kepala desa yang di Pikua menyatakan mendukung Jokowi 3 periode. Di akhir masa jabatan Jokowi menerbitkan PSN Pikua. Jadi sangat susah dibantah bahwa pusat kekuasaan pengendali Jokowi adalah Pikua. Itu saya pikir kesimpulan yang gampang sekali di sini. Jadi saya pikir dari KPK tidak berharap KPK sudahlah masuk yang jalan sederhana saja periksa aset negara yang sudah diambil. Jadi laporan kasus dugaan korupsi proyek strategis nasional atau PSN Pantai Indah Kapuk atau PIK 2 yang menyeret Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan pemilik Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan didalami oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Sebelumnya diketahui, juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan pengayaan terkait laporan kasus tersebut dengan tim. Proses pengayaan atau analisa itu dilakukan untuk mengulik kebenaran dugaan tindak pidana korupsi proyek PIK 2 itu. Jokowi dan Aguan diketahui dilaporkan oleh mantan pimpinan KPK Abraham Samad dan sejumlah aktivis anti korupsi lainnya. Pihaknya juga menyoroti penerbitan sertifikat di atas laut pesisir Tangerang yang patut diduga ada praktik suap. Ia meyakini bahwa ada dugaan kuat suap dan gratifikasi dalam penerbitan sertifikat tersebut yang dilakukan oleh Agung Sedayu Group dan anak perusahaannya. Mantan Wakil Ketua KPK Muhammad Yasin juga menyoroti bahwa penggunaan aset di atas laut ini merugikan negara karena melanggar peraturan. Menurutnya penggunaan aset di atas laut itu merugikan negara karena tidak mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku. Hal itu tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan yang ada di dalamnya digunakan untuk kemakmuran rakyat. Yasin juga mengatakan bahwa Kejaksaan Agung telah menerbitkan surat perintah dimulainya penyelidikan atau sprinelidik terkait polemik pagar laut di Tangerang. Dengan berbagai laporan dan dugaan yang muncul, perhatian publik ini tertuju pada bagaimana KPK sendiri ini akan menindaklanjuti kasus tersebut, terutama yang melibatkan tokoh-tokoh penting seperti Jokowi dan juga Aguan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan pemilik Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada Jumat 31 Januari 2025 lalu. Keduanya dilaporkan atas kasus dugaan korupsi proyek strategis nasional atau PSN Pantai Indah Kapuk atau PIK 2. Jokowi dan Aguan dilaporkan oleh mantan Ketua KPK Abraham Samad yang mendorong lembaga anti rasuah tersebut untuk memeriksa semua pihak yang terlibat, baik pihak swasta maupun penyelenggara negara. Sebelumnya diketahui, seorang aktivis bernama Said Didu mengatakan perlunya pengusutan dugaan korupsi PSN PIK 2 tersebut. Hal ini dilakukan untuk membongkar praktik korupsi yang diduga dilakukan Jokowi. Menurutnya, Jokowi adalah pintu masuk untuk membongkar legalisasi yang disebutnya perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden ke-7 RI itu selama 10 tahun. Said menilai proyek PSN PIK 2 merupakan puncak praktik rasuah yang terjadi selama masa pemerintahan Jokowi. Ia mengatakan mulai dari tambang, pengambilan hutan, perkebunan, kemudian lahan dan juga lainnya. Said juga meminta KPK untuk menghitung kerugian negara akibat proyek ini. Said menilai Jokowi ikut andil dalam rekayasa tersebut ketika menjadikan PIK 2 sebagai PSN. PIK 2 itu adalah puncak gunung es terjadinya kehilangan aset negara yang diserahkan kepada pihak swasta lewat kewenangan yang melebihi kekuasaan yang melebihi kewenangan. Itu yang terjadi. Dan tadi saya meminta kepada KPK sederhana melihat berapa jalan, berapa sungai, berapa pantai, berapa irigasi yang sudah diambil alih oleh PIK 2. Apakah ada ganti ruginya ke negara atau hilang begitu saja? Karena sudah berapa kecamatan habis. Jadi itu sederhana. Cek di Google Earth apakah PIK 2 yang ada sekarang itu tidak mengambil laut. Siapa tahu sebenarnya sudah mengambil laut yang tidak persoalkan yang rencana diambil.
itu harus diperiksa semua. Kalau memang terjadi, maka itu harus kembalikan negara, dan siapa yang mengambil secara tidak sah, semua yang terlibat itu harus kena sanksi hukum, termasuk yang memberikan izin. Kita harus ingat bahwa saya berpendapat bahwa terjadi rekayasa besar di Pantai Indah Kapuk. 2016 Ahok menyatakan tidak mungkin Jokowi jadi presiden kalau bukan dikembang. 2016 Ketua Abdesi yang menyatakan, dan Abdesi ini adalah kepala desa yang di Pikua, menyatakan mendukung Jokowi 3 periode. Di akhir masa jabatan Jokowi menerbitkan PSN Pik 2. Jadi sangat susah dibantah bahwa pusat kekuasaan pengendali Jokowi adalah Pik 2. Itu saya pikir kesimpulan yang gampang sekali di sini. Jadi saya pikir dari KPK tidak berharap KPK udahlah masuk yang jalan sederhana saja, periksa aset negara yang sudah diambil. Jadi laporan kasus dugaan korupsi proyek strategis nasional atau PSN Pantai Indah Kapuk atau PIK 2 yang menyeret Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan pemilik Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan didalami oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Sebelumnya diketahui, juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan pengayaan terkait laporan kasus tersebut dengan tim. Proses pengayaan atau analisa itu dilakukan untuk mengulik kebenaran dugaan tindak pidana korupsi proyek PIK 2 itu. Jokowi dan Aguan diketahui dilaporkan oleh mantan pimpinan KPK Abraham Samad dan sejumlah aktivis anti korupsi lainnya. Pihaknya juga menyoroti penerbitan sertifikat di atas laut pesisir Tangerang yang patut diduga ada praktik suap. Ia meyakini bahwa ada dugaan kuat suap dan gratifikasi dalam penerbitan sertifikat tersebut yang dilakukan oleh Agung Sedayu Group dan anak perusahaannya. Mantan Wakil Ketua KPK Muhammad Yasin juga menyoroti bahwa penggunaan aset di atas laut ini merugikan negara karena melanggar peraturan. Menurutnya penggunaan aset di atas laut itu merugikan negara karena tidak mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku. Hal itu tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa bumi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal.